Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitrananda Maulidanti akan mempresentasikan cara pemerintah mengatasi pencemaran lingkungan menggunakan teknik biofil di Kota Yogyakarta. Pencemaran air itu sendiri adalah pencemaran badan air seperti lautan, danau, sungai, air tanah, atau lainnya yang biasanya disebabkan oleh aktivitas manusia. Nah, pencemaran air bisa mengakibatkan krisis air tawar yang berujung mengancam sumber-sumber air minum dan kebutuhan penting lainnya bagi manusia dan makhluk hidup. Sumber pencemaran air dibagi menjadi dua jenis, yaitu sumber langsung yang secara langsung melepaskan limbah dan produk berbahaya ke sumber air terdekat tanpa adanya pengelolaan. Contohnya limbah pabrik, fasilitas pengelolaan limbah, kilang, dan lain-lain. Yang kedua ada sumber tidak langsung, yaitu polutan atau bahan pencemar yang masuk ke badan air melalui air tanah atau atmosfer seperti hujan asam. Nah, beberapa polutan air yang paling sering ditemukan di lingkungan kita antara lain limbah domestik yang asalnya dari limbah rumah tangga, ada limbah industri, insektisida dan pestisida, dan deterjen atau pupuk. Nah, dampak pencemaran air sendiri bisa menimbulkan dampak negatif tidak hanya bagi manusia, tetapi juga pada lingkungan sekitar, seperti penyakit. Nah, pada manusia yang mengkonsumsi air yang tercemar akan berakibat buruk pada kesehatan. Yang kedua ada kerusakan ekosistem. Nah, polusi air yang tercemar dapat menyebabkan seluruh ekosistem rusak jika dibiarkan dan tidak ditanggulangi. Pencemaran air, khususnya di kota-kota besar, sudah menunjukkan gejala yang cukup mengkhawatirkan, sehingga perlu untuk memfilter limbah yang mampu mencemari lingkungan. Jarak rumah yang terlalu dekat tidak dimungkinkan untuk membuat standar ideal jarak sumber air bersih dengan pembuangan limbah sesuai standar yang sudah ditentukan. Nah, limbah domestik bisa mencemari air, sehingga air tanah yang biasanya dikonsumsi manusia menjadi tidak layak dikonsumsi atau untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Air tanah yang tercemar bisa menyebabkan penyakit bagi manusia atau hewan. Nah, di Dinas Kesehatan Yogyakarta sendiri sudah melakukan penelitian pada titik sampel air sumur di Kelurahan Tegal Panggung. Nah, dan hasil yang didapatkan, kondisi air tanah telah tercemar bakteriologi lebih dari 2.400 per 100 mili. Sedangkan menurut Dinas Kesehatan Pusat, ideal air yang diperbolehkan untuk dikonsumsi hanya 50 per 100 mili. Nah, untuk kebutuhan air minum dan memasak warga Kelurahan Tegal Panggung, mereka mengambil air dari sumur di wilayah yang lebih tinggi, dan itu pun jaraknya juga cukup jauh dari pemukiman. Kelurahan Tegal Panggung itu terletak di bantaran Sungai Code di wilayah tengah kota Yogyakarta. Ketika memasuki musim penghujan, air Sungai Code sangat sering meluap, yang berakibat air menjadi menggenangi pemukiman warga, termasuk menggenangi sarana sanitasi warga yang ada di Kelurahan Tegal Panggung. Kelurahan Tegal Panggung sebenarnya telah menyediakan jaringan air bersih untuk warganya melalui PDAM. Tetapi, cuma sebagian warga saja yang menggunakan fasilitas air bersih melalui PDAM itu. Karena warga-warga malah lebih memilih air sumur untuk kebutuhan sehari-harinya. Karena perekonomian warga kelurahan itu sebagian masih rendah. Jadi, warga memilih sumur karena alasannya lebih ekonomis. Untuk mengatasi hal tersebut, digunakan teknologi septic tank biofil sebagai sarana alternatif. Itu pun juga saran dari pemerintah pusat kota Yogyakarta. Nah, mereka menyediakan dua jenis ukuran biofil untuk digunakan di Kelurahan Tegal Panggung. Yang pertama, biofil ukuran 1,43 x 1 x 1,5 meter sebanyak 16 unit, dan biofil ukuran 2 x 1 x 1,5 meter sebanyak 1 unit. Septic tank biofil sendiri adalah septic tank yang menggunakan sistem biological filtration system yang menjadikan septic tank ini menjadi lebih ramah lingkungan. Bioseptic tank ini dinilai lebih unggul dan ramah lingkungan jika dibandingkan dengan jenis septic tank konvensional yang biasa kita gunakan. Karena bioseptic tank
tidak berbau, dan juga anti resapan. Septic tank biofilter tersebut tidak akan menimbulkan bau sehingga tidak akan mengganggu warga masyarakat yang berada di sekitar kelurahan itu. Nah, biofilter ini membuat limbah domestik mengalir ke septic tank lalu diubah menjadi cairan jernih. Septic tank bio ini diproduksi dengan menggunakan teknologi yang ramah lingkungan. Sudah dilengkapi dengan teknologi biofiltrasi yang memakai media pengurai bakteri biobol serta penyaringan honeycomb. Dengan adanya teknologi itu, maka limbah yang dikeluarkan bisa layak dibuang. Bukan hanya rumah saja yang bisa memakai bioseptik, tetapi seperti perkantoran, gedung, apartemen juga bisa ikut memakainya. Yang terakhir, cara terbaik untuk mencegah pencemaran air yaitu dengan mencoba dan mengurangi efek berbahaya, seperti pengolahan limbah yang lebih baik. Mengolah limbah sebelum membuangnya ke badan air bisa membantu mengurangi polusi air dalam skala besar. Yang kedua ada penggunaan produk ramah lingkungan. Produk ramah lingkungan sendiri maksudnya dengan menggunakan produk yang mudah larut yang tidak terus menjadi polutan. Manusia bisa mengurangi jumlah polusi air yang disebabkan oleh rumah tangga dengan menggunakan produk ramah lingkungan itu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.